Halo semua. Banyak tuduhan dari kawan-kawan Islam bahwa Kristen adalah agama yang mencontek Yahudi. Namun, pernahkah kawan-kawan mendengar pendapat bahwa sebenarnya sangat banyak ajaran dalam Islam yang mencontek dan menjiplak ajaran agama lainnya? Pertanyaannya, benarkah Islam adalah agama yang suka mencontek dan menjiplak ajaran agama lain? Jika iya, adakah bukti valid yang tidak dapat dibantah mengenai hal itu? Nah, dalam video kali ini, saya akan mencoba menunjukkan beberapa bukti valid yang tidak terbantahkan tentang contek dan menjiplak dalam ajaran kawan-kawan Islam. Jadi, mari kita mulai membedahnya. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah, like, komen, and share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih. Kita semua tahu kawan-kawan Islam memiliki 5 pilar utama dalam ajarannya, yaitu kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, dan hajj. Kali ini kita akan membedah soal salat. Kita semua tahu kawan-kawan Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari, yang waktunya ditentukan oleh posisi matahari. Fajar ketika matahari terbit, Zuhur ketika siang, Asr ketika sore, Maghrib ketika matahari terbenam, dan Isya ketika malam. Dalam melakukan doa-doa ini, kawan-kawan Islam membaca ayat-ayat Quran, mengucapkan kalimat syahadat, yang merupakan pernyataan iman, mengucapkan takbir Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar, dan juga mengucapkan pujian kepada Allah, dan lainnya. Inilah ritual yang berulang, sebuah ritual yang dilakukan sambil menghadap ke Mekah. Sekalipun kawan-kawan Islam sering membantahnya, namun pada kenyataannya, mereka sujud dan menyembah 5 kali sehari ke arah batu hitam di Mekah. Nah, suatu hal yang menarik adalah, di dalam Quran tidak disebutkan bahwa salat harus 5 waktu. Al-Quran hanya menyebutkan 3 kali, yaitu salat fajar, doa subuh atau pagi, salat wusta, doa tengah atau sore, dan salat isya, doa malam. Tetapi kita semua tahu di dalam tradisi Islam, tepatnya di dalam hadis, dijelaskan dengan panjang lebar soal kewajiban salat 5 waktu. Jadi bisa dipastikan bahwa kewajiban sholat 5 waktu yang dilakukan kawan-kawan Islam sampai saat ini adalah apa yang berasal dari hadis, bukan dari Al-Quran. Para sejarawan sepakat bahwa hadis ditulis dan dikumpulkan jauh setelah Quran, yaitu dimulai sekitar 200 tahun setelah kematian Muhammad. Namun perlu diingat, kesepakatan para sejarawan itu juga berdasarkan tradisi dan catatan sepihak dari Islam, tanpa ada bukti sejarah dari non-Islam. Oleh karena itulah disebut tradisi. Hal yang juga perlu diperhatikan, pada dasarnya mengenalkan hadis yang hanya merupakan tulisan riwayat secara turun-temurun, dibandingkan kitab suci kawan-kawan Islam sendiri, menurut pendapat saya, adalah tindakan yang menunjukkan ketidaksempurnaan Al-Quran. Karena jika sempurna, untuk apa harus menggunakan hadis yang dibuat manusia, yang hanya berisi cerita turun-temurun dan sepihak tanpa bukti konkret sebagai sebuah rujukan. Bahkan, melakukan apa yang ditulis di dalam hadis daripada di dalam Al-Quran sendiri. Nah, hal menarik untuk kita ketahui adalah tradisi Yahudi dalam Talmud dan Mishnah memerintahkan 3 doa harian yang wajib dilakukan oleh orang Yahudi yang taat, yaitu Syakarit, pagi hari, Mincha, sore hari, dan Ma'rif pada malam hari. Dan ajaibnya, seperti yang bisa kawan-kawan tebak, jadwalnya identik sama dengan apa yang ada di dalam Quran. Apakah ini kebetulan? Tradisi Yahudi dalam Talmud adalah tradisi yang ditulis sekitar tahun 190 sampai 200 Masehi. Berarti lebih dari 400 tahun sebelum Islam lahir. Dan dalam tradisi doa Yahudi ini, ada sebuah penekanan tentang pentingnya doa Mincha atau doa tengah.
Dalam sebuah ulasan yang ditulis oleh Messiah Rubinstein Schemer, Ramatgan, dikatakan bahwa dalam Talmud, doa pada waktu minha adalah penting, bahkan menggarisbawahi sangat pentingnya doa minha atau doa tengah ini. Lantas bagaimana dengan Islam? Apakah sama? Ya, persis sama. Sejalan dengan tradisi Yahudi dalam Talmud, Islam juga memberi penekanan pada doa tengah atau doa wusta. Bahkan Quran juga memberikan pendapat khusus terhadap doa tengah di dalam surat Al-Baqarah 238. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Apakah ini kebetulan? Ibnu Katsir bahkan berusaha membuktikan bahwa sholat wusta adalah sholat asar yang ada sekarang ini, yaitu doa antara siang dan terbenamnya matahari. Karena jika kita melihat dengan seksama, istilah sholat wusta bukanlah istilah yang lazim dipakai saat ini. Dia bahkan berulang kali menekankan hal ini dengan mengutip Nabi Muhammad pada beberapa kesempatan. Beberapa ulama lain juga menekankan pentingnya doa ini, seperti Sayyid Abdul Ala Maududi yang menyebut bahwa salat tengah ini istimewa. Dan ada juga Al-Tustari yang menjelaskan bahwa doa ini dikhususkan oleh Quran. Karena doa ini mempunyai karakter khusus, maka jelas di dalam Islam, salat asar atau wusta atau doa tengah dianggap sangat penting. Persis dengan ajaran dan tradisi Yahudi dalam Talmud, baik dari sisi waktu maupun penekanan pentingnya. Maka bisa dikatakan bahwa ajaran sholat 3 kali ini mengikuti ajaran tradisi Yahudi dalam Talmud yang sudah ada jauh sebelum Islam lahir. Apakah hanya ini buktinya? Tentu saja tidak. Kalau cuma ini, kawan-kawan Islam akan tertawa dan dengan gampangnya membalik narasi bahwa memang Islam mengimani Taurat dan Injil, sehingga wajar jika memiliki tradisi dan tata cara yang sama. Pertanyaan berikutnya, mengapa saat ini sholat 3 kali berubah menjadi 5 kali? Serpian-serpian fakta membuktikan perubahan dari 3 kali menjadi 5 kali karena pengaruh agama Zoroaster Persia pada agama Islam. Sebelum Islam ada, Persia sangat mempengaruhi Arab seperti pada kerajaan Lakhmid. Pengaruh Persia ini dipercepat dengan munculnya dinasti Arab yang baru berkembang, yang pada akhirnya menyerap dinasti Sasanid Persia. Hal inilah yang membuat banyak orang Persia penganut Zoroaster yang tadinya adalah warga Sasanid Persia menjadi landasan pendirian budaya Arab yang baru. Sebab orang-orang Persia lebih terpelajar dari orang-orang Arab saat itu, sehingga berpartisipasi dalam berbagai bidang dan dalam menjalankan pemerintahan. Pengaruh Persia menjadi lebih besar ketika terjadi revolusi Abbasid sekitar tahun 750 Masehi. Sebuah fraksi Arab yang disebut Abbasid menggulingkan kerajaan monarki Arab sebelumnya, yaitu Umayyad. Namun, fakta yang harus diketahui oleh kawan-kawan adalah revolusi Abbasid sebenarnya dibawa oleh orang-orang Persia, bukan orang Arab. Apa buktinya? Buktinya, bahkan Jenderal Abbasid Abu Muslim yang memimpin kemenangan tentara Arab sebenarnya adalah orang Persia dan bukan orang Arab. Sejarawan Bill Durant menulis pada volume pertama dari 11 seri yang berjudul The Story of Civilization berkata, meskipun kekhalifahan Abbasid dikatakan adalah kekhalifahan Arab, namun orang-orang yang mendirikan rezim baru itu dan yang menjalani pemerintahan didominasi oleh orang Persia. Will Durant juga mengemukakan fakta bahwa seni, sastra, dan filsafat yang berkembang di bawah pemerintahan Abbasid bukan milik Arab, melainkan milik Persia. Oleh sebab itu, Will Durant menyimpulkan bahwa setelah 1 abad yang memalukan, bangsa Persia berhasil kembali menaklukkan penakluknya. Sejarawan Will Durant menulis pada volume pertama dari 11 seri yang berjudul The Story of Civilization berkata, meskipun kekhalifahan Abbasid dikatakan adalah kekhalifahan Arab, namun orang-orang yang mendirikan rezim baru itu dan yang menjalani pemerintahan didominasi oleh orang Persia.
Will juga mengemukakan fakta bahwa seni, sastra, dan filsafat yang berkembang di bawah pemerintahan Abbasid bukan milik Arab, melainkan milik Persia. Oleh sebab itu, Will menyimpulkan bahwa setelah 1 abad yang memalukan, bangsa Persia berhasil kembali menaklukkan penakluknya. Selain itu, ada juga fakta menarik yang jarang diketahui oleh kawan-kawan Islam. Ternyata, sebagian besar penyusun dan penulis hadis yang diakui oleh kawan-kawan Islam yang beraliran Sunni adalah orang Persia. Ya, kawan-kawan tidak salah dengar. Contohnya Bukhari yang menulis hadis Sahih Al-Bukhari. Dia adalah orang Persia. Dia lahir di kota Bukhara, di kekhalifahan Abbasid. Begitu juga dengan penulis hadis Sahih Muslim, yaitu Muslim Ibn Al-Hajj, yang merupakan penulis hadis di urutan kedua yang paling berpengaruh. Dia juga adalah orang Persia. Dia lahir di kota Nishapur, Persia, di era Abbasid. Faktanya, dari 6 koleksi hadis Sunni, hanya Abu Daud yang adalah orang keturunan Arab. Sisa kelima orang penulis hadis lainnya adalah orang Persia. Jadi, kawan-kawan harus tahu, sebesar itulah pengaruh orang-orang Persia pada dunia Islam. Hal ini juga berarti hampir semua perkataan dan perbuatan Muhammad dikumpulkan dari riwayat-riwayat dan ditulis dalam hadis yang dilakukan oleh orang-orang Persia lebih dari 200 tahun setelah Muhammad mati. Mari kita berpikir sejenak. Jika seandainya sejarah Raja Majapahit Hayam Wuruk ditulis oleh orang Myanmar 200 tahun setelah Hayam Wuruk wafat, apakah kawan-kawan sebagai orang Indonesia saat ini akan mempercayainya? Apalagi yang ditulis orang Myanmar itu hanyalah riwayat yang katanya dikatakan si A ke si B, ke si C, ke si D, sampai Z, tanpa ada bukti catatan sejarah yang valid. Bagaimana bisa kita mempercayai sesuatu seperti itu? Bukankah hal itu justru menunjukkan bahwa kita mempercayai sesuatu tanpa berakal? Sebelum Islam ada, orang-orang Persia adalah penganut agama Zoroaster, dan fakta yang harus diketahui kawan-kawan adalah, di dalam ajaran agama Zoroaster, diwajibkan melakukan berdoa sebanyak 5 kali sehari. Persis sama 5 kali dengan apa yang dituliskan oleh ulama-ulama Islam asal Persia di dalam hadis-hadis sahih mereka. Apakah ini kebetulan? Nama doa-doanya adalah Hafan, Rapidvan, Uziren, Afisturem, dan Uzen. Bahkan semua jadwal dan waktu doa dalam Islam juga sama persis dengan apa yang ada dalam ajaran Zoroaster. Apakah ini kebetulan? Fakta berikutnya, sebelum mereka berdoa, mereka melakukan padiyak kusti, atau mencuci kepala, muka, kaki, dan tangan, persis seperti wudu yang dilakukan oleh kawan-kawan Islam, dan menutup kepala mereka sebelum melakukan doa. Apakah ini kebetulan? Dalam disertasi yang ditulis oleh Justin Paul Haynes, dia menekankan bahwa jika umat agama Zoroaster tidak mencuci atau membersihkan diri sebelum berdoa, akan menyebabkan doa itu tidak diterima dan didengar oleh Tuhan. Hal ini mirip dengan hadis ketika Muhammad berkata, tidak ada doa yang diterima dalam keadaan tidak bersih. Apakah ini kebetulan juga? Penganut agama Zoroaster juga melakukan ritual berdiri dan sujud pada bagian-bagian dalam doa mereka, seperti halnya kawan-kawan Islam, sekalipun tidak semua ritual bisa dikatakan sama persis. Dalam tulisan Uri Rubin yang mengutip laporan dari Abdul Razak Sanani, yang adalah pengumpul hadis dari Yaman, dituliskan bahwa orang-orang pagan Badui Arab biasanya melakukan sholat yang disebut dengan sholat doa. Di dalam sholatnya, mereka biasanya berkata Allahu Akbar berkali-kali dan melakukan sujud. Ingat ya, yang melakukan ritual ini adalah pagan Mekah. Mari kita lanjut.
Menurut tradisi lain seperti yang dilaporkan oleh Al-Waqidi, seorang sejarawan muslim pada abad ke-8 dan penulis biografi Nabi Muhammad, dikatakan bahwa pada awal berdirinya Islam, orang-orang Islam juga melakukan doa ini, yaitu sholat doa. Sholat ini dilakukan setelah doa pagi dan sebelum doa siang. Jadi, setelah sholat fajar dan sebelum sholat duhur yang ada sekarang ini. Nah, dari semua data ini, kita mendapati sebuah fakta bahwa praktik ritual dalam Islam yang ada sekarang ini, yang di dalamnya berkata Allahu Akbar dan sujud berkali-kali itu, adalah praktik doa yang biasa dilakukan oleh agama pagan Arab saat itu. Perbedaannya hanyalah orang-orang pagan itu melakukannya pada waktu yang berbeda. Namun, perbedaan waktu sholat itu tidak mengubah fakta bahwa pola ritual pagan itu sudah menjadi bagian dalam ritual sholat Islam saat ini. Fakta menarik lainnya adalah pada saat ini, sholat doa atau doa pagi juga disebut dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Dikatakan bahwa Muhammad menyarankan para pengikutnya untuk melakukan doa ini, sekalipun doa ini masuk dalam kategori tidak wajib saat ini. Mungkin ada beberapa hal yang bisa diperdebatkan jika kita ingin membahasnya dalam forum akademisi. Namun begitu, beberapa hal juga tidak akan bisa dibantah dan merupakan fakta. Pertama, Quran menyebutkan untuk melakukan ritual doa 3 kali sehari, yang mana jadwal doa-doa ini persis mengikuti tradisi doa 3 kali sehari dari Yahudi di dalam Talmud. Kedua, hadis-hadis yang ditulis oleh para ulama-ulama Persia yang mendominasi kekhalifahan Abbasid menambah, merubah, dan menekankan doa 5 kali sehari, persis sama seperti yang dilakukan dalam agama leluhur mereka, agama Zoroaster. Dan bisa dipastikan, Islam mengkopi banyak pola, baik waktu doa serta tata caranya sebelum doa, maupun ketika dalam proses ritual doa dilakukan, seperti berdiri dan sujud, sekalipun tidak semuanya sama persis. Ketiga, ritual dan tata cara pagan Arab Badui yang mengatakan Allahu Akbar serta sujud dalam ritual sholat mereka juga terbukti masuk dalam ritual sholat Islam saat ini. Bahkan, hal ini diakui dalam hadis-hadis dari ulama-ulama Islam asal Persia. Pertanyaannya, apakah semua data dan fakta ini hanyalah sebuah kebetulan? Silahkan tuliskan tanggapan dan komentar Anda dalam kolom komentar. Biasakanlah mencari kebenaran, bukan mempercayai pembenaran.